Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Belajarlah kepadaku, belajar dari Yesus, saudara ya. Mari kita sama-sama buka ayatnya, Matius pasal 11 di ayat yang ke-29, saudara ya. Matius 11 ayat 29. Mari sama-sama kita membaca ayat ini. 1, 2, dan 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan baik-baik, saya coba baca ulang sekali lagi ayat firman Allah ini. Perhatikan setiap kalimat yang ada, terutama pada kalimat yang awal di pembacaan ayat ini, saudara ya. Dikatakan Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Lalu dikatakan dan belajarlah kepadaku. Dikatakan karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan, tolong perhatikan kalimat di awal, pikulah kuk yang kupasang. Nah, kalimat yang saya kasih stressing, dan dikatakan belajarlah kepadaku. Yang saya tangkap dari kalimat-kalimat yang diucapkan langsung oleh Yesus, yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, dan pagi ini Tuhan Yesus Juru Selamat kita mengajar kepada kita. Pertanyaannya adalah, apa yang Yesus sedang ajarkan kepada setiap kita pagi ini? Berkat apa yang kita dapatkan dari perkataan yang hidup dari Tuhan? Yesus berkata begini, belajarlah kepadaku. Tema ini yang kita sedang pelajari pagi ini, saudara. Belajar kepadaku. Yang saya tangkap, Anda lihat dalam PowerPoint gambar ini. Yang pertama saya bagi sama saudara. Lewat perkataan Tuhan yang berkata, belajarlah kepadaku, pikulah kuk yang kupasang, dan dikatakan apa? Belajarlah kepadaku. Jadi ternyata yang Tuhan ingin ya dalam kehidupan kita bukan hanya belajar tentang Yesus. Ternyata yang Tuhan inginkan adalah Tuhan ingin kita belajar dari Yesus. Dari kalimat yang berkata, belajarlah kepadaku, belajarlah kepadaku. Saya ulang sekali lagi, Yesus berkata kepada kita, dia menekankan belajar kepadaku. Tapi ternyata kalau saya melihat hari-hari ini, makanya ini pentingnya saya mengangkat kembali tema ini, saya bagi sama saudara. Karena saya melihat hari-hari ini ada banyak orang Kristen itu ternyata dia itu hanya puas berhenti pada titik belajar tentang Yesus. Tetapi dia belum sungguh-sungguh sesungguhnya belajar dari Yesus. Tetapi masalahnya begini, orang yang hanya berhenti pada titik puas belajar tentang Yesus, dia sudah merasa gini, saya udah kenal Yesus kok. Saya udah tahu Yesus, saya udah dekat sama Yesus, rohani saya sudah bertumbuh. Nah, banyak orang Kristen merasanya begitu. Hanya berhenti pada titik belajar tentang Yesus. Mungkin ada bertanya ya, pendeta, apa sih perbedaannya? Ini kata-kata yang penting saya mulai sampaikan sama saudara supaya Anda paham. Supaya saya suka pakai istilah perjalanan iman rohani kita atau pertumbuhan rohani kita jangan nyasar, tersesat. Kita pikir kita udah dewasa rohani, kita pikir kita sudah kenal sekali akan Tuhan. Ternyata belum. Belum sungguh-sungguh kita belajar dari Yesus. Ternyata kita belum sungguh-sungguh kenal Tuhan secara pribadi. Saya selalu ingatkan, kenal Tuhan secara pribadi harus membangun kehidupan melalui hubungan dengan Dia. Nah, masalahnya orang belum nyampe ke sana. Hanya merasa, hanya belajar tentang Yesus, tapi seolah-olah sudah mengenal secara pribadi tentang Tuhan. Apa sih bedanya belajar tentang Yesus dan belajar dari Yesus? Belajar daripadaku, belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Beda, saudara ya. Kalau kita belajar dari Tuhan,
itu selalu menuntut yang namanya membangun hubungan. Membangun hubungan dengan Dia. Kita itu penasaran, ingin cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Seperti pagi ini, saudara ya, Anda bukan sedang sekedar belajar tentang Tuhan. Ketika Anda mendengar khotbah pengajaran yang saya sampaikan kepada Anda mesti ngerti membedakan. Anda sedang belajar tentang Tuhan, diisi pengertianmu. Sorry ya, diisi otak kita, diisi pengertian kita. Sebab kita saat ini sedang belajar tentang Tuhan. Tapi di saat yang sama kita juga belajar dari Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tadi malam kita udah penasaran, kapan Dia pagi datang lagi. Kita haus, kita lapar, kita rindu untuk datang rendahkan diri di kaki Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita coba melekatkan hati kita dengan hatinya. Roh kita melekat dengan rohnya. Rindu gitu, berhubungan dengan Tuhan. Itu termasuk belajar dari Tuhan. Apa sih bedanya? Kalau kita sekedar cuma belajar tentang Tuhan, itu mungkin gak perlu membangun hubungan. Tidak dituntut harus membangun hubungan, belajar tentang Tuhan. Ya, tetapi kalau kita mau belajar dari Tuhan, itu dituntut. Tidak bisa tidak, memang kita mesti membangun hubungan dengan Dia, pribadi dengan pribadinya. Kalau saudara, ternyata gini saudara ya, untuk kita kenal seseorang itu lebih mudah dibandingkan kita kenal Tuhan secara pribadi. Kenal Tuhan secara pribadi butuh membangun hubungan, datang dan datang lagi sama Tuhan, terus cari Tuhan, ya, rindu sama Tuhan, berdiam diri, membangun keintiman dengan Tuhan. Itu namanya mengenal Tuhan secara pribadi. Itu namanya kita belajar dari Tuhan. Ternyata belajar dari Tuhan itu lebih sulit dibandingkan kita belajar dari seseorang. Saudara, kalau kita mungkin penasaran dengan orang hebat. Kok dia sukses ya? Ada satu tokoh misalnya dia sukses. Satu tokoh dia berhasil dalam bidang profesi pekerjaannya. Penasaran dong kita. Lalu apa yang Anda lakukan supaya Anda bisa tahu tentang orang itu? Atau kenal orang itu? Kenal orang itu lebih mudah daripada kenal sama Tuhan. Kalau Anda ingin kenal seseorang, ya gampang. Yang pertama mungkin yang paling gampang, cari tahu alamatnya. Lalu Anda memberanikan diri datang ke rumahnya, permisi sama orang itu, Anda memperkenalkan dirimu dan menyampaikan tujuanmu datang kepada orang itu. Saya ingin mengenal Bapak lebih dekat. Lalu Anda mulai menggali dari orang itu. Anda tanya sana sini, tanya macam-macam. Bapak lahirnya di mana? Bapak dibesarkannya di mana? Anda tanya seperti itu. Ya, macam-macam Anda tanya. Profesinya, pekerjaannya, disiplinnya bagaimana sih? Apa sih kiatnya, kunci keberhasilannya? Lalu setelah Anda berbicara panjang lebar dengan orang itu, gali banyak hal tentang orang itu, begitu Anda pulang selesai ngobrol sama orang itu, Anda sudah mendapatkan sesuatu, paling tidak kenal secara singkat tentang siapa orang itu. Mengenal seseorang itu jauh lebih mudah dibandingkan kenal Tuhan. Atau yang paling gampang ya, kalau tokoh sukses itu seringkali ditulis di buku-buku di Gramedia. Beli saja bukunya. Begitu Anda beli bukunya, Anda baca baik-baik siapa orang itu, lahir di mana, tokohnya dibesarkan di mana, kesuksesnya dalam bidang apa kiatnya, apa kuncinya, apa statementnya, apa yang dia bagikan. Setelah Anda baca biografi buku orang itu, Anda udah kenal orang itu. Orang tanya, lahirnya di mana? Anda bisa jawab. Ketika Anda ditanya tentang orang itu, kerjanya di mana? Anda sudah bisa tahu. Anda sudah baca kok, kenal dari buku biografi orang itu. Sederhana kan? Apa sih bedanya belajar tentang Tuhan dengan belajar dari Tuhan? Belajar dari orang saja lebih mudah, tapi belajar kepada Tuhan, belajar dari Tuhan itu lebih sulit. Karena membutuhkan yang namanya membangun hubungan. Saya coba tunjukkan satu ayat sama saudara, ya, supaya Anda ngerti bedanya. Dalam Yohanes pasal 5, satu ayat yang tentu udah asing buat kita, ayat 39 dan ayat yang ke-40,
Yesus ini ngobrol, ya. Dia berbicara dengan ahli Taurat, dia bicara dengan orang-orang Farisi. Coba kita lihat, kita baca ayat ini ya. Saya baca 39, nanti 40-nya sama-sama kita baca ya. Setiap kali saya memberikan instruksi, tiap kali saya mendorong saudara, ayo Bapak Ibu Saudara baca ayat ini, tolong Anda baca di rumah. Supaya roh kita ada keterikatan. Saya tahu pagi ini saya gak sendirian, ngomong sendirian. Selain ada malaikat, ada Tuhan. Saya sedang bicara kepada Anda. Anda ikuti ibadah pagi ini dengan baik. Bagianmu bacalah firman. Supaya firman dihidupkan di hati setiap kita. Saya baca 39 dikatakan begini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ayo sama-sama kita baca di ayat yang ke-40, 2, 3. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam ayat ini dia bicaranya kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi. Perhatikan, ini menarik. Orang Farisi ahli Taurat itu ternyata kalau baca kitab suci itu beda jauh sama kita. Kita ini kebiasaannya orang Kristen Anda dan saya, ketika kita baca kitab suci kita cuma baca lewat. Yang seneng kadang kita baca, yang gak seneng kita tinggal. Yang cocok sama kita memberkati, amin, haleluya. Yang begitu menegur kita loncat. Bukankah itu kebiasaan kita orang Kristen? Bacanya cuman biasa saja. Tapi beda orang Farisi ahli Taurat. Ketika membaca kitab suci, Alkitab katakan apa? Mereka menyelidikinya. Coba saya baca ulang ya. Temukan di ayat 39, saya baca sekali lagi. Tolong perhatikan baik-baik supaya Anda mengerti. Belajar tentang Tuhan dan belajar dari Tuhan itu beda. Ini contohnya. Kamu, kata Tuhan, ahli Taurat orang Farisi, menyelidiki kitab-kitab suci. Mereka kalau baca kitab suci sampai menyelidiki, bukan sekedar cuma membaca, diselidiki. Lalu dikatakan apa? Sebab kamu menyangka. Jadi mereka punya perasaan menyangka. Kalau menyelidiki kitab suci, belajar dari kitab suci, mereka menyangka begini, bahwa oleh menyelidiki membaca kitab suci tadi, kamu mempunyai hidup yang kekal. Menyangka, kata Tuhan. Perasaanmu begitu ya, kata Tuhan. Tetapi kata Tuhan, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, yang kamu baca itu kamu selidiki, meskipun bicara tentang aku pribadinya Yesus. Mari kita sama-sama baca ulang sekali lagi, temukan ayat 40. Apa yang kita dapatkan di sini? Ini pernyataan Tuhan tegas-tegasan kepada mereka, juga kepada kita pagi ini. Apa dikatakan di ayat 42, 3? Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Cuman maunya belajar tentang Tuhan, tapi gak mau belajar dari Tuhan. Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu, memperoleh hubungan yang benar itu, memperoleh hidup yang kekal itu. Ternyata Yesus bilang, untuk memperoleh hidup yang kekal. Coba bilang sama-sama saya, hidup yang kekal. Ingat baik-baik, ternyata Alkitab yang katakan, ini penting loh, ini penting. Untuk kita mendapatkan hidup kekal, saudara ya, itu butuh yang namanya datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan itu bicara membangun hubungan. Mengenal Tuhan, belajar dari Tuhan, itu mesti datang kepada Tuhan supaya kamu memperoleh hidup, supaya kamu mendapatkan hubungan dengan aku dan dapat hidup yang kekal. Nah, Yesus tegur terang-terangan. Yesus itu gak pernah sembunyi-sembunyi. Kalau dia tegur, ya tegur, salah. Tuhan menyatakan kebenaran apa adanya. Yesus berkata begini, sebab kamu menyangka dengan kamu mempunyai
dengan kamu menyelidiki kitab suci, kamu dapat hidup yang kekal. Menyangka. Jadi orang Farisi, ahli Taurat, mereka merasa menyangka berpikir dengan sekedar membaca kitab suci saja, belajar menyelidiki kitab suci, mereka sudah merasa dapat hidup yang kekal. Sudah kenal Tuhan, sudah merasa dekat sama Tuhan, merasa sudah dewasa rohaninya. Ini kan yang terjadi. Ini dari awal sudah saya coba ingatkan sama saudara. Saya melihat sebagai seorang hamba Tuhan plus seorang gembala sidang, bahwa hari-hari ini ternyata ada banyak orang Kristen yang hanya berhenti pada titik belajar tentang Tuhan, tetapi sesungguhnya dia belum sungguh-sungguh belajar dari Tuhan, dari Yesus. Tapi udah merasa saya kenal Tuhan, saya di rohaninya lebih dewasa dari kamu. Seolah-olah dia sudah tahu semua tentang Tuhan, padahal dia cuma baru belajar tentang Tuhan. Ternyata untuk belajar dari Tuhan itu butuh membangun hubungan. Ingat ya, satu ayat yang sering kali saya angkat sama saudara. Hidup kekal itu adalah dikasih kesempatan mengenal Tuhan. Itu kalau nggak salah dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga ya. Saya coba minta tolong sebentar multimedia, saya nggak sempat catat. Yohanes 17 ayat yang ketiga itu kalau nggak salah, tolong dicek kebenarannya. Bahwa mengenal hidup kekal itu adalah ini, mengenal Tuhan. Saya baca ya, atau boleh sama-sama kita baca sekali lagi ayat ini supaya jelas terang sama kita. Yohanes 17 ayat yang ketiga, 1, 2, dan 3. Inilah hidup yang kekal itu. Apa saudara? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas. Hidup kekal menurut arti definisinya Yesus adalah kesempatan kita mengenal Tuhan. Dan ingat, mengenal Tuhan itu harus datang pada Tuhan. Gak cukup cuma belajar. Saya tunjukkan satu contoh ayat sama saudara dalam Matius. Gambar berikutnya kalau Anda lihat ya. Ini gambar Herodes memanggil para imam-imam kepala dan ahli Taurat. Kenapa dipanggil? Istana Herodes gempar. Kenapa gempar? Kedatangan orang Majus di Yerusalem. Ujuk-ujuk tiba-tiba orang Majus bertanya-tanya kepada penduduk orang-orang di Yerusalem, di mana raja Yahudi yang baru dilahirkan itu. Tanya orang ke orang, kami nggak tahu. Tanya lagi, kami nggak tahu. Akhirnya berita itu dari mulut ke mulut diceritakan, beritanya nyampe ke istana raja. Goncang gempar istana raja. Ada raja yang mana lagi baru lahir? Kan rajanya aku, kata Herodes. Dia penasaran, raja Mesias yang baru lahir. Akhirnya dia panggil imam-imam kepala yang ngerti kitab suci. Dia panggil ahli-ahli Taurat yang paham ahli soal Taurat kitab suci. Dipanggil, dikumpulin. Nah perhatikan ayat ini, saya baca pelan-pelan sambil tolong dipahami ayat ini. Ayat yang keempat saya baca, dikatakan begini. Maka dikumpulkannya semua imam kepala, Herodes yang kumpulkan, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya apa? Keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan, di mana raja yang besar, raja orang Yahudi dilahirkan. Dia Mesias, juru selamat, di mana dilahirkan? Tanya Herodes. Menarik ayat 5. Langsung dikatakan ini, perhatikan di 5 ya. Mereka berkata kepadanya, nggak pakai loading, nggak pakai mikir 1 menit 2 menit. Di mana ya? Di mana ya? Di mana? Nggak pakai loading, tidak pakai berpikir. Mereka ahli soal Taurat, mengerti betul kitab suci, ya, titik komanya kalimatnya paham. Namanya ahli, namanya imam kepala gitu loh. Gak pakai loading, gak pakai mikir. Mereka berkata kepadanya, kepada Herodes. Apa jawab mereka? Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah, perhatikan, ada tertulis dalam kitab Nabi. Apa yang saya coba sampaikan sama saudara, ini loh contoh saudara, imam kepala ahli Taurat. Mereka itu kayak kita kebanyakan orang Kristen, baru ya tahu tentang Tuhan.
Mereka itu hanya belajar tentang Tuhan, selok-beloknya tahu. Nanti lahirnya di mana juru selamat, mereka tahu loh, di Bethlehem. Gak pakai mikir. Ada tertulis dalam kitab suci, dia lahir di Bethlehem. Ngerti tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan. Kalau mereka ditanya, dibesarkan, mereka juga ngerti. Tapi pertanyaannya, mereka ngerti tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan, ya. Tetapi apakah mereka datang menyembah Tuhan? Tidak. Coba bandingkan, kalau misalnya yang jadi imam-imam kepala hari itu, yang jadi ahli-ahli Taurat itu adalah Anda dan saya jamin setiap kita akan penasaran. Mungkin kita akan bergegas dengan semangat yang besar untuk datang ke Bethlehem untuk apa? Menyembah Yesus, cari Yesus. Kenapa kita penasaran? Karena kita melihat para Majus yang datang dari negeri sebelah timur, yang jarak tempuhnya ribuan kilometer, saudara ya. Jauh jaraknya. Mereka jauh-jauh datang untuk menyembah itu raja. Membawa persembahan, dipersembahkan kepada raja. Termasuk hidupnya mereka dipersembahkan. Ribuan kilometer. Tapi aneh ya, imam kepala ahli Taurat, saya sempat baca, saya coba selidiki. Jarak Yerusalem ke Bethlehem ya gak sampai 10 kilometer, 8 kiloan lebih lah, 8 sampai 9 kilo. Itu kalau jalan kaki berapa jam saudara, saya gak tahu ya. 8 kilo kalau jalan kaki itu berapa lama kira-kira? Mungkin gak sampai setengah hari udah nyampe. Iya kan? Setuju dengan saya kan? Gak sampai setengah hari 8 kilo udah nyampe kita. Ya gak nyampe lah, mungkin kelebihan saya ngomong setengah hari. Dekat. Tapi meskipun dekat jaraknya, tidak ada kerinduan untuk menyembah. Kenapa? Karena memang dari awal saya katakan, untuk belajar tentang Tuhan tidak dituntut dan tidak harus membangun hubungan. Contohnya ini loh, cuman ngerti di otak. Ya, makanya saya tidak ingin Anda yang berada dalam doa pagi saat ini, baik yang ada di akun Facebook Johannes Naftali, atau ada yang suka ibadah bersama dengan saya di channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang. Anda ini jadi seperti ahli Taurat, orang Farisi, cuman belajar tentang Tuhan. Saudara, saya ulang ya, ketika ada dengar khotbah, apalagi zaman sekarang, ya, ada channel YouTube dari banyak gereja, ada banyak pendeta buka channel YouTube, ya. Maka satu hari memungkinkan menurut saya satu orang Kristen bisa dengar khotbah 10 pendeta dengan bangganya. Saya dengar 10 khotbah loh Pak Pendeta setiap hari. Loh enggak apa-apa, silakan saja gitu. Tetapi ketika ada dengar khotbah dari pendeta ini 10 pendeta tiap hari, itu makanan buat pikiranmu, itu makanan buat pengetahuanmu. Enggak apa-apa. Saya bukan berkata enggak penting, lo penting. Penting belajar tentang Tuhan. Kalau Anda enggak belajar tentang Tuhan, Anda enggak ngerti apa-apa. Anda nggak ngerti firman, Anda nggak bisa berperang. Ngerti firman itu penting, baca firman itu penting, menyelidiki firman itu penting. Anda menyelidiki, bertanya-tanya, kok gini ya? Anda baca lagi, Anda kejar selidiki. Saya bisa berbagi firman dengan saudara karena saya belajar tentang Tuhan. Saya selidiki firman kayak ahli Taurat. Saya kejar, kalau saya nggak ngerti saya kejar. Tapi di satu titik ketika saya buntu, saya akan berkata, Roh Kudus ajari saya. Itu belajar dari Tuhan tuh. Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu. Saya membagi firman, saya bukan cuma belajar tentang Tuhan, tapi saya seorang hamba Tuhan yang langsung belajar dari Tuhan. Saya akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan ajari saya mau ngajar apa, ngomong apa ini. Makanya kita gak cukup hanya belajar tentang Tuhan, harus belajar juga dari Tuhan. Terbukti dalam ayat ini, ahli Taurat, imam-imam kepala, tidak ada kerinduan membangun hubungan datang sama Tuhan. Karena belajar dari Tuhan itu harus dituntut membangun hubungan. Nah, saya mau bawa saudara pada ini. Tuhan itu ternyata dari ayat yang tadi kita baca, Matius 11 ayat 29, juga dari beberapa kelengkapan ayat yang ada, Tuhan sangat menginginkan setiap kita itu belajar dari Tuhan. Tapi saya garis bawahi, jangan salah tangkap yang saya sampaikan. Kita harus tetap belajar tentang Tuhan, menyelidiki firman Allah, dengar khotbah pengajaran.
supaya kita mengerti di pikiran kita tentang apa itu firman. Ketika kita dengar khotbah itu pikiran kita dibaharui. Kita ngerti, oh ini gak boleh, ini benar, ini yang Tuhan inginkan. Itu di pikiran. Bukan cuma roh kita dibaharui, pikiran kita juga dibaharui setiap hari. Lewat apa? Lewat firman. Manusia baru kan termasuk pikiran. Jadi tetap saya katakan, bukan berarti gak penting loh belajar tentang Tuhan. Penting. Tetapi saya membawa saudara bergeser, meningkat, lebih bertumbuh. Gak cukup hanya berhenti di titik belajar tentang Tuhan. Saudara, Anda juga harus belajar dari Tuhan. Ya, sebab ternyata ini yang lebih diinginkan Tuhan. Anda belajar dari Tuhan. Mana dasar ayatnya, pendeta? Mari saya tunjukkan dasar ayatnya. Bukti ayatnya bahwa Tuhan sangat ingin Anda dan saya belajar langsung dari Dia. Nah, kebanyakan kita belajar tentang Tuhan itu dari orang. Seperti pagi ini, ya, Anda belajar tentang Tuhan itu dari saya, hamba Tuhan. Anda nggak boleh terus begitu. Ya memang karena saya menggali namanya, makanya ada gembala, ada bapak rohani. Saya tidak keberatan. Saya kemarin pelayanan di satu persekutuan doa yang saya pikir cukup besar yang ada di Surabaya. Saya cukup kaget ketika saya datang, itu ada banyak ibu-ibu yang datang mengerumuni. Saya jemaat online-nya Pak Yohanes. Saya senang Anda menyebut saya sebagai jemaat online, berarti Anda menganggap saya gembala, saudara. Karena memang otomatis saya mengajar Anda tiap hari itu. Bagaikan gembala sama jemaat gitu ya. Ketika saya suruh ada chatting, Anda juga chatting. Karena seperti itulah keterikatan yang ada. Tetapi dengar baik, pagi ini ketika saya sebagai gembala mengajar saudara, Anda belajar tentang Tuhan itu dari orang, dari saya. Tapi Anda gak cukup hanya berhenti di situ. Nanti di rumah Anda ulang itu lagi firman. Bahkan ada waktunya Anda belajar dari Tuhan. Saya buktikan dasar ayatnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Mari kita lihat ayat ini. Lalu kita masuk dalam Kolose pasal 1, 27, 28 ya. Saya baca dengan cepat ini ayat firman Allah. Ayat 27 1 Yohanes pasal 2 dikatakan apa? Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Bilang sama-sama saya, pengurapan. Ingat, ketika bicara pengurapan, anointing itu datangnya dari Roh Kudus. Urapan itu melekat dengan Roh Kudus. Ya, dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Ada pengurapan tetap ada dalam diri kita yang telah kamu terima daripadanya, dari Roh Kudus. Karena itu tidak perlu, ini kata Tuhan, karena itu kata firman, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi ini yang diinginkan Tuhan. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Pengajaran kalau dari Tuhan langsung tidak dusta, itu benar kalau belajar dari Dia. Dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Roh Kudus. Dari ayat ini saja kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu ingin mengajar kita dan kita belajar dari Dia. Saya ulang kalimat ini. Dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Yesus dikatakan Dia ingin mengajar kita. Aku ingin mengajar kamu lewat pengurapan ini. Dan aku ingin kamu belajar dari aku. Kalau kita belajar dari Tuhan, itu pasti benar, tidak ada dusta. Kadang-kadang kalau kita belajar tentang Tuhan dari seseorang atau dari hamba Tuhan dalam tanda kutip, ya banyak hamba Tuhan yang baik. Tapi dalam tanda kutip ada banyak hamba Tuhan itu kadang-kala nyasarin juga supaya orang bergantung sama dia. Tanpa sadar ada banyak hamba Tuhan kayak jadi dukun buat orang lain. Dan maunya begitu. Ada hamba Tuhan senang kalau orang terikat sama dia. Kayak jadi dukun, ada apa-apa ditanya, bagaimana Pak Pendeta? Coba saya terangkan dulu ayat ini. Ayat terakhir karena waktu jalan. Kolose pasal 1, 27, 28. Saya baca dengan cepat ayat ini ya, sambil saya terangkan pendek lalu selesai. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus. Perhatikan, ada di tengah-tengah kamu. New King James Version katakan
Christ in you. Kristus ada di dalam kamu. Bukan di tengah-tengah kamu, tapi di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Alkitab gak berkata dialah yang ada di sorga. No, dialah yang kami beritakan. Kristus yang ada di dalam kamu, kata Paulus, itu yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, nasihat Kristus dalam kamu, dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat dan seterusnya. Saudara, ayat ini berkata, kenapa Yesus bisa berkata, aku ingin mengajar kamu, belajar daripadaku. Ayat ini dasarnya, Roh Kudus ya, itu tinggal dalam diri kita. Rohnya Tuhan tinggal dalam diri kita. Dia hidup. Dia bisa mengajar kita. Makanya ingat-ingat. Anda ingat gak saya pernah bilang sama saudara. Bagi saya, penilaian saya, kalau saya mendefinisikan pelayanan hamba Tuhan berhasil itu begini. Ya, kalau seorang hamba Tuhan, sehebat apapun pelayanannya, tapi kalau sampai jemaat yang dia layani itu terus bergantung sama dia sebagai hamba Tuhan, menurut saya itu kegagalan. Keberhasilan seorang hamba Tuhan adalah dia berhasil mendidik jemaat yang dia layani, mengaktifasikan Tuhan dalam dirinya, mengaktifasikan roh Allah yang diam dalam dirinya, itu aktif bekerja. Dia gak bergantung sama orang, tapi bergantung dengan Tuhan yang ada dalam dirinya. Itu baru berhasil. Kalau ada jemaat 100 orang, ada apa-apa selalu tanya sama saya tidak keberatan, namanya saya gembala. Seperti perempuan, janda perempuan yang tinggal mati sama suaminya, ketika dia kesulitan hutang, datanya kepada siapa? Ke Nabi Elisa. Daripada Anda datang kepada yang lain yang salah, datang kepada hamba Tuhan, cari petunjuk Tuhan lewat hamba Tuhan, itu yang benar. Tetapi tentu sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajarkan gini, tapi saudara mesti ingat ya, jangan bergantung sama manusia, bergantung sama orang, bergantunglah sama Tuhan, Roh Kudus yang diam dalam dirimu. Saya pernah bilang, kadang kita iri hati yang lihat orang, kok orang itu Kristen tuh kok hebat banget ya. Tuhan dalam diri orang itu kok hebat, kok dia diberkati, dia hancur kok bangkit lagi, kok dia bisa ngalami mujizat. Kita merasa begini, kok aku gak ngalami mujizat, kok aku gak ngalami keajaiban. Padahal roh Tuhan yang ada dalam diri jemaat itu sama dengan roh Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Masalahnya di mana? Dia tidak teraktivasi dalam diri kita. Kristus yang sama, roh yang sama, kuasanya sama. Tugas saya pagi ini adalah mengingatkan saudara, ingat ada kuasa Tuhan yang besar tinggal dalam dirimu, teraktivasi. Makanya Anda gak cukup hanya tiap hari hanya belajar kepada saya, tentang Tuhan kepada saya. Ada waktu-waktu engkau mesti berdiam diri. Ya, engkau mesti bertanya dengan Tuhan dalam dirimu, membangun hubungan. Gak cukup belajar tentang Tuhan dari YouTube, tapi Anda mesti belajar dari Tuhan secara pribadi yang ada dalam dirimu. Ini maksud saya, belajarlah kepadaku. Anda gak cukup hanya belajar tentang Tuhan, Anda harus belajar dari Tuhan. Itu yang saya tekankan. Karena di masa-masa sukar, di masa kesulitan, Anda gak bisa dekat dengan saya terus. Jemaat yang tinggal di Jombang, saya jauh. Tapi ada Tuhan yang ada dalam hidupmu. Ada Kristus yang dalam dirimu. Itu penolong yang sempurna, sanggup menolong saudara. Dan itu kerinduan saya. Saya mesti mengajar kepada kebenaran kepada saudara. Aktivasikan Roh Kudus yang hidup dalam dirimu dan terus belajar dari Dia. Sebab Roh Kudus ingin mengajar saudara setiap hari. Dan itu keinginan Tuhan, belajarlah kepadaku. Ya, Anda mesti bisa bedakan antara logos sama rema. Ya, logos itu firman yang tertulis. Tapi rema itu ayat firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Dan itu yang jadi kekuatan kita. Roh, perkataan firman yang dihidupkan. Nah itu bicara pengalaman pribadi yang luar biasa. Itu membuat Anda bergelora. Orang lain lemah, Anda tetap bersyukur. Seperti pujian tadi, tetap terdengar manis pujian kita. Walaupun dalam kesukaran, itu karena rema. Saya gak bicara panjang lebar. Tapi Anda bisa menangkap, tidak cukup belajar tentang Tuhan. Mulai sekarang, aktivasikan Roh Kudus dalam dirimu, belajar dari Dia setiap hari.